turun itu namanya hadis, pasti ada kejadiannya, ada latar belakangnya. Dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Pasti ada sesuatu peristiwa atau kejadian sehingga turun wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab turunnya surah Yasin bahwasanya annal kufar qalu inna Muhammadan laisa bin nabi wala mursal. Bahwasanya orang-orang kafir mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi dan juga bukan rasul. Bal huwa yatim Abi Thalib, akan tapi dia hanya seorang anak yatim, yatimnya Abi Thalib yang diasuh oleh Abu Thalib. Mending beliau lahir Rasulullah telah wafat ayahnya. Terus berumur 6 tahun Rasulullah, ada yang riwayat 4 tahun, ada yang 6 tahun. 6 tahun Rasulullah usia, meninggal ibunya. Dirawat 2 tahun oleh kakeknya sampai berumur 8 tahun. Meninggal ayahnya, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. 8 tahun itu meninggal kakeknya, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Dia bukan seorang nabi. Dia kalau kata kita diapain di sini ya? Dibully. Rasulullah dibully orang-orang kafir Quraisy. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul. Dia cuma seorang anak yatim yang dirawatin oleh mamangnya Abu Thalib. Ma dzahaba ilal maktab. Dia enggak pernah pergi ke sekolah. Enggak pernah ta'allamal ilma, enggak pernah belajar ilmu minal mu'alim, dari seorang guru. Fa kaifa yasir nabiyan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jadi seorang nabi? Dia kalau Nabi Muhammad ya bilang enggak pernah membaca buku. Kenapa? Nabiyul ummi. Julukannya nabi yang enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Nabi yang enggak pernah belajar dari seorang manusia pun, itu hanya Nabi Muhammad. Kalau orang cerdas, pintar, dia sekolah, bisa belajar, dia belajar, datang seorang guru, dia pintar, wajar enggak? Wajar. Bukan suatu yang luar biasa, suatu yang biasa. Tapi ada orang tiba-tiba kagak pernah sekolah, nggak pernah sekolah, ini orang nggak tahu bangku sekolah, tiba-tiba pintar. Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Inilah Allah Ta'ala ingin membedakan Nabi Muhammad dengan kepintaran orang yang lain. Kalau orang lain pintar, wajar. Kenapa? Dia belajar, bisa baca. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Dia belajar, pintar, dapat julukan profesor, wajar. Kenapa? Dia sekolah. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, nggak pernah datang ke perpustakaan buku. Tiba-tiba dia pintar. Inilah Allah Ta'ala ingin membedakan Nabi Muhammad dengan orang lain. Makanya diakui pula bahwa Nabi Muhammad kepintarannya ini nomor 1 daripada manusia manapun. Nabi Muhammad pintarnya bukan pintar dakwah juga. Semua bidang dikuasai oleh Rasulullah. Militer Nabi Muhammad menguasai. Peperangan mana yang tidak dimenangkan oleh Rasulullah? Semua hampir peperangan dimenangkan dengan strategi yang dimiliki oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membuat strategi perang Khandaq luar biasa. Itu pun diakui oleh militer orang-orang barat. Padahal nggak pernah belajar militer. Nabi Muhammad pintar dalam bidang ekonomi. Bagaimana langsung pesatnya daripada pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah daripada umat Islam, padahal mereka adalah orang-orang baru kemarin. Padahal nggak sekolah. Kalau orang pintar ekonomi, dagang, sekolah, wajar. Nabi Muhammad pintar dalam masalah politik. Semua bidang dikuasai oleh Nabi Muhammad. Jangan kita pikir Nabi Muhammad hanya pintar dalam dakwah.
semua dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Sains pun dikuasai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah Rasulullah diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Faradallah, maka tatkala mereka mengingkari kerasulannya, faradallahu ta'ala qala kafir. Allah Ta'ala menolak ucapan orang-orang kafir dan menurunkan ini surah wa syahida bi zatihil jalil, dan Allah Ta'ala bersaksi dengan zatnya yang mulia atas kerasulannya dan kenabian Nabi Muhammad SAW atas penolakan pengingkaran orang-orang kafir. Mengatakan innaka laminal mursalin. Allah bersumpah wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, dan sesungguhnya Muhammad benar-benar seorang rasul. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanat hadhihi surah dala wa syahida ala risalatihi, maka tatkala ini surah menunjukkan dan kesaksian atas kerasulan Nabi Muhammad, fala jarama annaha surat, maka dipastikan bahwasanya ini surah menjadi galbal Quran, jantungnya Al-Quran. Berkat persaksian Allah, tidak ada Allah Ta'ala bersaksi kepada manusia kecuali persaksian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti kita tiba-tiba ada orang mendustakan diri kita. Tiba-tiba ada orang yang lebih tinggi dari kita membenarkan ucapan kita dan menolak orang-orang mendusta kita. Bangga gak kita? Hah? Bangga gak? Bangga. Ada RT didustain sama rakyatnya, warganya. Tiba-tiba wali kota membelain RT, bahwasan RT ini benar. Kira-kira RT-nya bangga nggak? Langsung ngebelain wali kota, atasannya. Lah ini yang langsung bukan manusia lagi yang bela Nabi Muhammad, yang bela Nabi Muhammad, yang menjadikan saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah Al-Quran Yasin ini dijadikan galbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kalau dibilang jantung berarti apa? Manusia tanpa jantung hidup enggak? Ya, ini paling inti. Bagian tubuh kita paling inti adalah jantung. Orang enggak punya kaki masih bisa hidup. Orang kalau jantung udah berhenti kira-kira hidup ngomong, mati loh. Yang jantungnya berhenti detak, mati deh. Maksudnya inti daripada Al-Quran ada di dalam surah Yasin. Wa kama qala alaihi salam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atul Quran asyra marat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada jantungnya. Setiap satu ada jantung. Kayak pisang ada jantungnya enggak? Ada. Tapi jangan kayak pisang, ada jantung enggak punya hati gitu. Hah? Repot ya, jantung enggak punya hati. Setiap sesuatu kata Rasulullah jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantungnya Al-Quran ada di dalam surah Yasin. Dan siapa orang yang baca surah Yasin, maka kataballahu lahu, Allah Ta'ala menulis catatan pahala dengan apa? Pahala sebanyak 10 kali lipat bacaan Al-Quran. Masya Allah. Kita baca surah Yasin, pahalanya sama dengan kita menghatamkan 10 kali Al-Quran. Baca surah Yasin doang. Kalau kita baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau kita baca surah Yasin, Rasulullah katakan pahalanya sama dengan 10 kali kita baca Al-Quran. Wa qala alaihi salam, sebagaimana dikatakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh
bi alfi am. Sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin, Toha sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Allah Ta'ala udah membaca surah Yasin dan Toha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 2000 tahun. Falamma sami'atil malaika qalu tubal ummati Muhammad nuzul alaihim hatan suratan. Dan maka tatkala malaikat mendengar ucapan Allah tersebut bahwasanya Allah telah membaca surah Yasin dan Toha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun, jaraknya 2000 tahun. 2000 tahun baru Allah ciptakan langit dan bumi. Maka tatkala malaikat mendengar ucapan Allah, malaikat berkata, "Tuba, beruntunglah, berbahagialah, bergembiralah bagi umat Nabi Muhammad diturunkan kepada mereka dua surah ini, yakni surah Yasin dan surah Toha. Wa tuba liman tahammalu bihima wa tuba li'alsanati takallamu bihima." Dan beruntunglah bagi orang yang membiasakan lisannya membaca dua surah Yasin dan surah Toha. Biasakan Yasin. Saya punya ijazah dari Habib Hasan Syadiri, kalau rezeki kita pengen lancar baca surah Toha sebelum fajar. Qoblal fajar ini sebelum sholat subuh biasakan kita baca surah Toha. Banyak insyaallah rezeki min haitsu la ya. Bersih gak ada masalah enggak? Tolong. Hei, mulai duit banyak enggak? Baca surah Toha sebelum subuh. Ini mau subuh tidur. Lu kan enggak mau kawin. Banyakin baca Quran, baca Ramadan. Ada itu, bahasa syaitan baca ijazah. Ini kalau mau kawin amalin sih. Terus sebelum apa ya? Sebelum subuh surah Toha. Amalan buat datangin rezeki. Itu mujarab. Itu mujarab. Aneh baca itu surah Toha, jujur baca kalau pengen dagang doang itu. Lah beneran semuanya Allah kasih lancar. Kalau nggak dagang nggak dikemalin. Ya begini dagang baca, kadang sapi dagang baca, rajin itu. Sama tuh baca bakal dunia. Wah surah Toha. Dan juga dalam hadis inna ahlal jannah la yaqra'un syai'an min al-Qur'an illa Toha wa Yasin wa surah Rahman. Sesungguhnya penduduk surga mereka enggak baca Quran, enggak baca sesuatu dari Al-Qur'an kecuali 3 surah. Di dalam surga orang enggak ada baca Al-Qur'an kecuali 3 surah yang mereka baca. Saking mulianya ini surah. Surah apa? Yasin, Toha dan surah Ar-Rahman. Ini 3 surah yang dibaca oleh penduduk surga. Karena Ar-Rahman juga banyak menceritakan tentang kenikmatan surga. Ini 3 surah yang dibaca oleh penduduk surga. Ini keutamaan kita baca keutamaan surah Yasin biar kita semua semangat membaca ngamalin surah Yasin. Ayyuma muslim wa muslimat quri'a indahuma surah Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harbin asyratu amlak. Muslim mana aja laki perempuan ketika dia lagi sakratul maut dibaca di sisanya ini surah Yasin. Ketika ada saudara kita entah laki sama perempuan kita baca surah Yasin, dia lagi ngap-ngapan, lagi cengap-cengap, baca surah Yasin. Apa padilanya ketika dia membaca surah Yasin di sisi orang yang lagi sakratul maut, maka akan turun kepada orang yang lagi sekarat tersebut setiap huruf 10 malaikat. Masya Allah. Setiap huruf satu huruf sin, satu huruf berapa? 20 sampai akhir berapa? Hitung diri deh kali 10. Ngapain itu malaikat? Setiap satu huruf dari surah Yasin Allah turunkan 10 malaikat.
Yaqumun baina aydihim sufufan yusallun 'alaihima. Mereka para malaikat akan berdiri di hadapannya berbaris membuat saf. Mereka akan bersolawat kepada orang yang sekarat tersebut. Wa yastaghfiruhuma, dan akan beristighfar kepadanya, dan akan bersaksi kepadanya, dan akan menyaksikan pemandian jenazahnya, dan akan mengikuti daripada jenazahnya sampai ke liang kubur. Kita baca surah Yasin, dia meninggal. Kita baca surah Yasin, ini ya surah Yasin yang baca satu orang. Kalau kali 10 orang, kalau 20 orang berapa? Berapa banyak malaikat yang mengiringi jenazah tersebut? Berapa banyak malaikat yang beristighfar, yang bersalawat kepadanya, yang mengiringi jenazahnya, yang ikut mensolatinya. Itu manfaat surah Yasin tatkala kita bacakan di hadapan orang yang lagi sakaratul maut. Baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini adalah untuk memudahkan keluarnya roh. Kalau dia lagi sulit keluar roh, kita baca surah Ar-Ra'd. Itu dia baca dua surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kalau orang lagi sakaratul maut, dua surah itu baca. Yang surah Al-Baqarah panjangan. Al-Baqarah 2 juz setengah Al-Baqarah baca dengan lagi sekarat. Rasulullah katakan aksiru qira'at hadhihi surah fa inna biha khasa'is katsira. Perbanyaklah baca ini surah karena sesungguhnya khasiatnya banyak. Apa khasiatnya banyak? Hatta gila fi sarh hadzal hadis, hingga dikatakan dalam sarah hadis, innal ja'i idza qara'aha bi huduri qalbi asba'u wa min fadli. Ini keutamaan surah Yasin, apabila dibaca sama orang lapar dengan hati yang khusyuk, Allah Ta'ala akan mengenyangkannya berkah keutamaan surah Yasin. Mong emang lagi udah keluarga ente kalau lagi lapar Yasin aja udah. Udah insya Allah mulutnya mulut bawa ayam dah. Ini kalau yakin kita mau tuh. Ini hadis. Cara hadis ulama mengatakan kalau orang lagi lapar, baca lapar nih, dia baca Yasin dengan nama khusyuk, tapi dengan hadirnya hati, asbahullah, Allah Ta'ala akan kenyangin perutnya berkat keutamaan daripada surah Yasin. Perut yang gak punya beras di rumah, udah naik baca Yasin neng. Lalu kalau kepepet gitu aja udah. Beras nggak punya, lauk nggak bisa beli, udah baca surah Yasin, dah kupat bareng-bareng deh, nangis bareng-bareng deh keluarga deh. Ya doh ya. Lah keutamaan itu kenyangin perut tuh. Wa in qara'al khaib adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu. Kalau dibaca orang yang lagi takut, kita ketakutan, ingin ngadepin orang atau punya rasa takut dengan orang, maka bacalah surah Yasin, adhaballahu ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hilangkan rasa takut kita. Kita punya perkara, punya kasus atau apa, baca surah Yasin. Insya Allah di saat kita baca surah Yasin, Allah hilangkan rasa takut dalam hati kita. Justru Allah balikan orang yang akan berhadapan kita, Allah gentarkan rasa takut kepadanya. Kita lihat para ulama-ulama kita, sudah mereka contohkan. Orang dalam jiwanya ini menyatu dengan Al-Quran. Tidak ada rasa takut apapun terhadap makhluk. Dalam ijtihad, dalam sidangan, apa ada di wajahnya rasa takut? Enggak ada. Justru orang yang berhadapan mereka lah, di wajah mereka ada rasa takut. Kalau kembalikan, rasa takut ada dalam orang-orang berhadapan dengan hatinya ada Al-Quran. Tidak ada mempunyai perkara di hadapan perkara yang besar. Fa'in qara'al fakir khalasa min dinihi. Kalau baca orang fakir yang banyak utang, Allah lunasin utangnya. Punya utang banyak,
sulit kita bayar, udah baca surah ya Yasin, ditagih. Mana hutang bayar? Ane udah baca surah Yasin belum kelar katanya. Kalau Yasin belum kelar, surah tanah deh. Kita yakin insya Allah mungkin ketika kita baca surah Yasin kita banyak hutang, Allah kasih rezeki kita enggak disangka-sangka atau memberikan lunak hati orang yang punya hutang sama kita, Allah dia bebaskan daripada hutang kita. Wa idza qarahadul hajja qadallahu ta'ala hajatahu. Kalau dia punya hajat, dibaca orang punya hajat, Allah Ta'ala akan tuntaskan hajatnya. Ini para ulama-ulama kita. Ketika tahu mereka banyak memberikan jasa ketika kita punya hajat, baca surah ya Yasin, entah dibaca 7 kali atau dibaca 11 kali atau dibaca 21 atau 41. Ijazah para ulama kita dari 3, 7, 11, 21, 41. Kalau kita punya hajat, bisnis, nggak gol-gol, tanah nggak jual-jual, udah itu baca itu. Itu surah yang udah mujarab yang telah dilakukan oleh para ulama kita. Baca sering-sering membaca surah ya Yasin 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 21 kali atau 41 kali. Kalau Hadramaut ditarik ada magam fakil muqaddam, orang yang membaca 40 sekali, 41 kali di magam fakihil muqaddam, apa dari hajat dia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering surah Yasin dipakai oleh para ulama kita. Waman qara fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila masa. Kalau kita baca surah Yasin di subuh hari, kita ada dalam keamanan Allah sampai sore hari. Kita baca di pagi hari, di subuh kita baca, maka kita berada di lindungan Allah sampai sore hari. Kita amalin, mendapat faidah. Apalagi pekerjaan kita ini di motor, apa di kendaraan, di jalanan, atau sesuatu yang berbahaya, di subuh kita baca digandeng sampai dengan Ridul Latif, baca Yasin baru kita tiba dengan Ridul Latif. Kita nggak tahu perjalanan kita kan di motor kita, kerjaan kita. Ini faedah. Kalau kita baca surah Yasin, Allah berikan keamanan kita sampai sore hari. Nanti diamalin. Dan kalau kita baca di malam hari, fi amanillahi ta'ala ila subhi, Allah berikan kita keamanan sampai pagi hari. Wa idza quri'at 'alal mayyit khufifat anhu 'adzabul qabr in kana min ahlil 'adzab. Kalau dibaca mayit, kita bacain Yasin kepada mayit, kita ziarah kubur, kita baca, maka akan diberikan keringanan azab kubur kalau ini mayit adalah orang yang sedang diazab. Kalau dia bukan sedang diazab, orang yang mendapatkan nikmat Allah, maka surah Yasin tersebut akan menjadikan dia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yasin, apa Yasin? Yasin ada beberapa pandang kalangan ulama. Ini maksud dengan Yasin adalah ada yang mengatakan ini adalah salah satu namanya Nabi Muhammad SAW, ada namanya ya Yasin. Dan juga ada yang mengatakan ada Yasin ini adalah nama dari nama Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan ulama Yasin ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah ada yang namanya ya Yasin. Berapa nama Allah? Ada berapa asma Allah? Ada 99 itu yang ada dalam Al-Quran. Tapi di sini dalam tafsir Istirabazi, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 4.000 nama. Allah Ta'ala punya 4.000 nama, 1.000 nama tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan 1.000 nama tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan malaikat.
Dan 1000 nama tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Lauhil Mahfuz. Berapa? 3.000. 1000 nama tidak ada yang tahu kecuali Allah. 1000 nama enggak ada yang tahu kecuali Allah dan malaikat. Dan 1000 nama enggak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Lauhil Mahfuz. Dan 300 nama ada dalam Taurat dan 300 nama ada dalam Injil dan 300 nama ada dalam Zabur. Berapa? 900. Yang mana 100? Yang 100-nya sisanya mi'adun minha bil Qur'an. Yang 100-nya ada dalam Al-Qur'an. Ini 100 nama ada dalam Al-Qur'an. Dan yang nampak dan satu yang enggak nampak. Satu ini disembunyikan oleh Allah, enggak ada yang tahu. Itu disebut dengan Ismul A'zam. Kita sering baca kan, wadan Allah bi ismikal a'zam. Kalau baca ratib, doa ratib tuh baca asma. Karena siapa orang yang berdoa kepada Allah dengan Ismul A'zam, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala rahasia yang gaib akan terbuka di saat dia telah memegang Ismul A'zam, satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan ilmu Ismul A'zam. Enggak ada yang tahu, ada semua nabi mereka tahu Ismul A'zam, dan sebagian daripada orang-orang soleh dibuka oleh Allah Ismul A'zam. Masya Allah, orang Ismul A'zam. Ada orang soleh, ada orang tua, pakaian kumal, dia pakaiannya kumal. Dia dibully oleh anak-anak muda. Ada orang tua. Ada seorang guru dengan murid dia lewat. Ini guru yang satu ini punya Ismul A'zam, ilmu Ismul A'zam, nama rahasia Allah. Maka muridnya berkata, wahai tuan guru, berikanlah aku ilmu Ismul A'zam dan akan kuatasi anak-anak muda yang sedang menghinakan daripada orang tua tersebut. Maka gurunya, jangan, kamu belum sanggup memegang daripada Ismul A'zam, kamu gak akan sabar. Anda sabar, ini untuk kebenaran, enggak akan sanggup. Maksa-maksa nih muridnya. Kata nih gurunya, wahai anakku, muridku, kamu tahu enggak itu orang tua yang sedang dibully, dihinakan ke anak muda? Anak enggak tahu, anak ketinggalannya. Biasa anak muda, orang tua diam aja. Ini kamu tahu kalau dia pengen dia hajar semuanya anak muda, dia mampu. Kenapa? Dia udah tua renta. Aku katakan dia mampu karena dia guruku yang telah mengajarku Ismul A'zam. Rahasia dia pakaiannya biasa tapi mempunyai rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah.